Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masuk sesi yang kelima, hari dilarang puasa. Disebutkan oleh Abu Syuja' rahimahullah, wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin al-idani wa ayyamu tasyriki as-salasatu wa yukrahu saumu yaumi syakki illa ayyuwafiqa adatan lahu aw yasilahu bima qablahu. Diharamkan berpuasa pada 5 hari. Yang 1 dan 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. 3, 4 dan 5 hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan dimakruhkan berpuasa pada hari meragukan Yaumus Syak, kecuali jika berpapasan dengan kebiasaan puasanya atau bersambung dengan hari sebelumnya. Baca puasa pada hari Id. Puasa pada hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Larangan berpuasa pada hari tersebut berdasarkan hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini yaumil adha wa yaumil fitr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa pada 2 hari, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, berarti diharamkan puasa pada 2 hari tadi. Terus jika dikatakan dilarang? Jika dikatakan dilarang, berarti tidak sah berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan inilah yang disepakati adanya ijma' dari para ulama. Jadi diharamkan berpuasa pada kedua hari tersebut. Dan yang melakukannya dinilai berdosa karena ibadahnya sendiri termasuk maksiat. Contohnya yang menjalani puasa sunnah atau puasa wajib seperti puasa nazar. Puasa nazar. Kalau nazar itu mau lihat akhwat. Seperti puasa nazar, maka tidak teranggap puasanya atau nazarnya. Nah, ada yang bolak-balik dia baca nazar terus. Kalau dia bikin nazar terus nih. Makanya saya ingatkan langsung kan, nanti dia baca nazar terus. Nazar. Kalau nazar apa? Lihat ahwat itu, mau kamu nikahi. Itu. Biar tahu. Makanya jangan nazar-nazaran terus kamu itu. Terus, itu haram ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Puasa nazar termasuk puasa wajib. Yang sebelumnya tidak wajib dia jadikan wajib. Terus puasa pada hari tasyrik. Puasa pada hari tasyrik berdasarkan pada 3 hari tersebut karena ada larangan dari Nabi SAW akan hal ini, yang artinya dari Nubaisyah Al-Ghazali, ia bersabda bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Menurut kaul kadim, pendapat terdahulu dari Imam Syafi'i, masih boleh berpuasa pada 3 hari tasyrik bagi orang yang berhaji tamattu dan tidak memiliki hewan untuk disembelih. Sedangkan kaul jadid, pendapat terbaru, berpuasa pada hari tasyrik tetap terlarang. Jika kita memilih kaul qadim, pendapat terdahulu, itu bukan berarti kita membolehkan untuk orang selain haji tamattu untuk puasa saat itu. Bahkan berpuasa saat itu dihukumi haram. Itu cuma berlaku untuk yang berhaji. Kalau milih haji tamattu, ya, yang punya kewajiban lagi nyembelih. Dia punya kewajiban lagi nyembelih. Kalau baca saya sebut itu dam. Namun ini bukan kewajiban dam, namun ini kewajiban untuk haji tamattu. Dia di situ ada kewajiban puasa bagi yang tidak punya hewan. Ya, yang tidak punya hewan untuk disembelih. Maka dia ganti dengan puasa. Ya, puasa 10 hari. Nanti sebagainya dilakukan di sana, sebagainya ketika di tanah air. Nah, itu dalam pendapat qaul qadim masih dibolehkan untuk yang melakukan haji tamattu. Namun selain itu tidak boleh lakukan pada hari tasyrik tadi. Hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Disebut tasyrik dikarenakan daging-daging dikeringkan saat itu. Jadi tasyrik itu artinya pengeringan daging.
Karena daging-daging itu dikeringkan biar awet, tinggal dipakai lagi. Apa istilahnya kita? Nah, jadikan dendeng tadi. Nanti pas hari tasyrik dibiarkan karena nggak ada freezer dulu. Ya, iya toh? Nah, canggih sekarang kan berarti? Canggih sekarang. Namun itulah asal penyebutan hari tasyrik. Kemudian puasa pada hari syak, meragukan. Puasa pada hari syak, meragukan. Yang dimaksud hari meragukan adalah tanggal 30 Sya'ban. Abu Syuja lebih memilih pendapat makruh bagi yang berpuasa di hari meragukan. Namun yang jadi pegangan dalam mazhab Syafi'i, larangan dari berpuasa pada hari syak adalah larangan haram. Ammar bin Yasir pernah berkata, "Man shoma yaumas syaki faqad asa Aba Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berpuasa pada hari meragukan, maka ia telah mendurhakai Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara nama anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya Qasim. Nama anak beliau yang putra Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Terus kecuali orang yang punya kebiasaan berpuasa, yaitu bertepatan dengan hari puasa Daudnya, sehari puasa, sehari tidak, atau puasa Senin Kamis, maka ia boleh melakukan sunnah tersebut. Nah, tadi disebut hari meragukan pada tanggal 30 Sya'ban. Jadi baiknya 30 Sya'ban tidak puasa. Wallahu a'lam bishawab. Break sampai jam 11.